Mas Bima, ini mungkin bisa diberikan keterangan lebih lanjut karena kan simpang siur berita yang ada sekarang di kalangan masyarakat. Masyarakat juga ingin tahu kebenarannya bahwa memang betul Habib Rizik Syihab ini kemudian lari dari rumah sakit Umi walaupun pengobatannya belum selesai. Begitu, Mas Bima? Tadi siang kami melakukan pertemuan dengan pimpinan rumah sakit Umi, disampaikan seluruh kronologisnya dari awal sampai akhir. Karena memang banyak hal-hal yang berkembang, ya, pasien berkembang. Pihak rumah sakit menyampaikan kepada kami bahwa Habib Rizik atas permintaan sendiri meninggalkan rumah sakit. Bima Arya dikutuk para guru spiritual karena lancang pada Habib Rizik Syihab. Habib Rizik itu guru saya, kamu bukan siapa-siapa. Tapi ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad harus menyampaikan yang hak, harus menyampaikan yang benar, menyampaikan yang mungkar ini seperti ini, yang berhak disembah itu Allah. Adat, kebiasaan, budaya-budaya orang Arab itu salah, gak sesuai dengan keridhaan Allah, gak sesuai dengan syariat yang benar. Banyak orang yang sakit hati, banyak orang yang punya kepentingan, banyak orang yang punya suatu keinginan di dalamnya, merasa terusik, akhirnya mereka musuh Nabi Muhammad. Mereka semua ingin membunuh Nabi Muhammad. Mereka semua memfitnah Nabi Muhammad. Mereka semua ingin menghabisi Nabi Muhammad. Sama dengan Habib Rizik. Coba Habib Rizik nggak ngomong yang benar. Coba Habib Rizik nggak usah berdiri di dalam bidang amal ma'ruf nahi munkar. Saya berani jamin orang yang sekarang membenci sebenci-bencinya Habib Rizik bakal jatuh cinta sama beliau terakhir. Saya berani jamin. Ya, karena saya bukan orang yang duduk 1 hari 2 hari, 1 jam 2 jam dengan beliau. Bagaimana akhlak beliau, budi pekerti beliau. Makanya kalau mau tahu seseorang, duduk dulu, jangan melihat. Kalau orang belum kenal, oh itu orangnya jutek, tuh orang gak enak dilihat, udah mukanya menekin, gaya bicaranya sinis, tampang matanya begitu, ditampolin gimana. Umum, ini hak saya bicara, cukup. Anda tidak terima urusan Anda. Karena Anda yang menarik saya kemarin di depan sidang dicap orang gak baik. Anda ini yang mempidanakan kita, itu pasien dipidanakan. Anda ini melakukan kriminalisasi pasien, kriminalisasi dokter, kriminalisasi rumah sakit. Anda yang mempidanakan. Jadi saya berhak untuk membela diri karena saya yang akan penjara, bukan Anda. Iya. Ayo nak HP. Persatuan. Kesatuan. Negara Republik Indonesia temenang diacak-acak. Siji ku antek-antek turunan PKI, musuh orang Indonesia, lain musuh orang Islam, musuh orang Indonesia PKI. Aing lahir gede ngaku di Bogor, di Jawa Barat, orang Islam, orang Indonesia, terus pasti hancurkan mereka. Ulah main, ulah cilurun, ulah tebikun ka urang palahap-palahap, tanpa sakurian urang. Islam tangguh, Islam cintai, Islam peluk urang. Bau-bau Islam butut, Islam abangan, Islam bejalan, Islam budi luhur, sikat kabeh. Wah dihampurak wae. Wah dihampurak wae. Tebenang di dunia. Lah mana tanggurak bakal mantap. Perlu Anda untuk mencabut cacian dan perkataan merendahkan terhadap akidah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Yang kedua, apa yang Anda sampaikan dengan cacian dan hinaan kepada para alim dan ulama yang kami banggakan seperti Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, Al-Ustadz Abdus Samad, Tengku Zulkarnain dan lain-lain, maka perlu kami sampaikan bahwa mereka semua adalah ulama-ulama yang selama ini
memegang teguh dan menjadi benteng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kami perlu mempertanyakan kepada Anda, atas dasar apa Anda mencaci maki mereka sehingga Anda keluarkan kata-kata yang kotor bagi mereka. Perkataan yang kotor tidak akan keluar kecuali juga dari hati yang kotor. Maka itu kepada Bapak Ja'far Umar Thalib, bertaubatlah atas cacian dan makian Anda kepada para ulama, apalagi jikalau Anda juga mengaku sebagai seorang ulama. Yang ketiga, saya ingin sampaikan kepada Anda, mungkin Anda belum lupa dengan wajah saya. Anda dulu pernah datang dan mampir ke rumah saya. Anda melobi para ulama, termasuk saya dan kiai-kiai di Palembang, untuk menerima pembangunan Habib Rizik cecar Bima Arya ungkit restu di pemilihan Wali Kota Bogor, Jakarta. Habib Rizik mencecar Wali Kota Bogor Bima Arya tentang alasan Bima melaporkan kasus web ini ke polisi. Habib Rizik pun dalam sidang bicara tentang restu guru untuk murid yang mendukung Bima Arya di pemilihan Wali Kota Bogor. Awalnya, Habib Rizik mempertanyakan alasan Bima Arya melaporkan kasus web ini ke polisi. Bima mengatakan membawa kasus itu ke ranah hukum bukan karena keinginan pribadi, melainkan keputusan bersama di Satgas COVID-19 Bogor. Kemudian, Habib Rizik kembali mencecar Bima tentang banyaknya pelanggaran COVID, tapi tidak ada yang masuk ranah pidana, kecuali dirinya. Bima pun bicara tentang sikap kooperatif. Tidak ada motivasi lain. Tegakkan prokes, kedua keputusan di akhir diambil bersama-sama dalam konteks Satgas, kata Bima dalam sidang di PN Jakarta Timur. Yang lain juga konteks penegakan hukum timpal Habib Rizik, persoalnya beda, yang lain lebih kooperatif, jawab Bima singkat. Setelah itu, barulah Habib Rizik bicara tentang pendekatan untuk menyelesaikan masalah. Habib Rizik menjabar untuk menyelesaikan masalah itu ada 3 pendekatan, yakni secara kekeluargaan, kekuasaan, dan pendekatan hukum pidana. Habib Rizik kemudian bicara tentang Habib Mahdi Assegaf yang merupakan muridnya, salah satu pendukung utama Bima Arya di pemilihan Wali Kota Bogor. Kita sekarang bicara pendekatan kekeluargaan. Habib Hanif sampaikan, Anda kenal Habib Mahdi Assegaf? Habib Mahdi Assegaf sangat dekat dengan Anda, bahkan pendukung utama Anda pada saat pemilihan Wali Kota Bogor. Dan saya yang merestui karena saya gurunya, artinya Anda punya orang yang dekat sama saya. Kenapa ini tidak digunakan sebagai jembatan untuk bisa? Ayo kekeluargaan. Bisa-bisa ketemu saya, Habib ini harus gini. Habib, jadi jangan langsung diambil kesimpulan saya akan menolak, kita akan gak pernah ketemu. Kenapa gak jalur kekeluargaan? Tutur Habib Rizik. Mas Bima, ini mungkin bisa diberikan keterangan lebih lanjut karena kan simpang siur berita yang ada sekarang di kalangan masyarakat. Masyarakat juga ingin tahu kebenarannya bahwa memang betul Habib Rizik Syihab ini kemudian lari dari rumah sakit Umi walaupun pengobatannya belum selesai, begitu Mas Bima? Tadi siang kami melakukan pertemuan dengan pimpinan rumah sakit Umi, disampaikan seluruh kronologisnya dari awal sampai akhir. Karena memang banyak hal-hal yang berkembang, ya, pasien berkembang. Pihak rumah sakit menyampaikan kepada kami bahwa Habib Rizik atas permintaan sendiri meninggalkan rumah sakit. Bima Arya dikutuk para guru spiritual karena lancang pada Habib Rizik Syihab. Habib Rizik itu guru saya, kamu bukan siapa-siapa. Tapi ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad harus menyampaikan yang hak, harus menyampaikan yang benar, menyampaikan yang mungkar ini seperti ini, yang berhak disembah itu Allah. Adat, kebiasaan, budaya-budaya orang Arab itu salah, gak sesuai dengan keridhaan Allah, gak sesuai dengan syariat yang benar. Banyak orang yang sakit hati, banyak orang yang punya kepentingan, banyak orang yang punya suatu keinginan di dalamnya, merasa terusik, akhirnya mereka musuh Nabi Muhammad. Mereka semua ingin membunuh Nabi Muhammad. Mereka semua memfitnah Nabi Muhammad. Mereka semua ingin menghabisi Nabi Muhammad. Sama dengan Habib Rizik. Coba Habib Rizik nggak ngomong yang benar. Coba Habib Rizik nggak usah berdiri di dalam bidang amal ma'ruf nahi munkar. Saya berani jamin
orang yang sekarang membenci sebenci-bencinya Habib Rizik bakal jatuh cinta sama beliau terakhir. Saya berani jamin. Ya kan? Karena saya bukan orang yang duduk 1 hari, 2 hari, 1 jam, 2 jam dengan beliau. Bagaimana akhlak beliau, budi pekerti beliau. Makanya kalau mau tahu seseorang, duduk dulu, jangan melihat. Kalau orang belum kenal, itu orangnya jutek, itu orang gak enak dilihat, udah mukanya ngenekin, gaya bicaranya sinis, tampang matanya begitu, ditampol ke mata. Ketua Umum, ini hak saya bicara, cukup. Anda tidak terima urusan Anda. Karena Anda yang menarik saya kemarin pernyataan di depan sidang dicap orang gak baik. Anda ini yang mempidanakan kita, itu pasien dipidanakan. Anda ini melakukan kriminalisasi pasien, kriminalisasi dokter, kriminalisasi rumah sakit. Anda yang mempidanakan. Jadi saya berhak untuk membela diri karena saya yang akan penjara.